Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, jumpa kembali pada Ori, obrolan ringan di episode yang ke-13. Apa kabarnya? Semoga baik-baik saja ya dan masih semangat berpuasa. Kita sudah sampai di tengah-tengah, hampir ya, 2 hari lagi. Kalau ini hari ke-14 berarti ya, 1 hari lagi ya, 1 hari lagi kita akan masuk di pertengahan bulan Ramadan. Mari kita atur lagi nafas perjuangannya karena puncak Ramadan insya Allah akan hadir di 10 hari terakhir ya. Berarti 5 hari lagi kita akan sampai di puncaknya Ramadan. Sangat butuh untuk manajemen pikiran, manajemen perasaan, dan paling penting kita mengatur kembali ya semangat-semangat kita untuk gaspol ya pada ibadah-ibadah yang kemudian kita lakukan di 10 hari terakhir. Tapi apapun itu, kita menyembah Allah di hari ini ya, tidak harus nunggu 10 hari terakhir, bahkan nanti setelah Ramadan berakhir, Tuhan yang kita sembah pun masih sama. Berarti kita tidak boleh ya menggeser cinta hanya karena bukan Ramadan gitu ya. Semoga Allah menetapkan iman dan cinta di dalam hati kita untuk terus mencintai Allah apapun keadaannya. Teman-teman, hari ini kita akan bahas tentang tema pertemanan atau friendship yang kemudian akan dilanjutkan di episode esok hari, masih dengan tema friendship tapi dari sudut pandang Islam. Hari ini kita akan coba lihat tentang sebuah judul, pilih teman sama dengan pilih masa depan. Udah yakin circle kamu tepat? Judul ini diangkat dalam rangka berbagi keresahan ya sebenarnya. Bagaimana hari ini kita melihat banyak sekali pertemanan-pertemanan yang dibangun, namun kita tidak menyadari kalau pertemanan itu sebenarnya poin pentingnya adalah mempengaruhi model kepribadian kita. Dengan siapa kita berteman, maka kira-kira resonansi kepribadian kita tuh sedikit banyak akan terpengaruh dari pertemanan tersebut. Ya, yang mempengaruhi masa depan ya bisa jadi secara langsung ya, karena kita punya relasi, punya teman yang baik misalkan gitu ya, terus berdampak pada masa depan kita itu sangat mungkin. Tapi kalaulah tidak langsung seperti itu, secara kepribadian yang terbentuk dalam diri kita dari model pertemanan itu juga bisa mempengaruhi bagaimana perjalanan masa depan kita ya. Karena kepribadian ini kan sebenarnya dibentuk dari kita masih bayi atau bahkan masih di dalam kandungan ya. Model kepribadian cikal bakal awalnya itu sudah mulai ada di sana. Tapi ada sisi-sisi kepribadian yang mungkin cenderung menetap, ada sisi-sisi kepribadian yang cenderung fleksibel dan kemudian dia bisa berubah. Salah satunya dipengaruhi oleh pertemanan ini. Maka memilih teman sangat mungkin itu juga mempengaruhi model masa depan kita ya, secara kepribadian maupun hal-hal lain, misalkan networking yang luas, terus kita lebih mudah untuk pengembangan karir, atau lebih mudah untuk mendapatkan informasi untuk mengembangkan studi, mengembangkan startup yang kita miliki, dan sebagainya, itu juga bisa. Tapi kita lebih fokus bagaimana memilih teman ini kemudian sedikit banyak akan membentuk personality kita atau menggeser juga bisa atau apa istilahnya ya, memberikan nuansa ya pada model kepribadian kita. Nah, teman-teman sekalian, terkait dengan memilih teman atau bagaimana kita memahami sebagai healthy friendship atau healthy relationship, boleh juga dinamakan demikian, ada beberapa situasi yang bisa kita bedakan terkait kondisi kita berteman. Ada healthy friendship, ya artinya pertemanan itu berada dalam kondisi yang baik dan sehat. Ada yang namanya unhealthy friendship, pertemanan yang tidak sehat. Tapi ada yang lebih parah lagi gitu ya, abusive friendship atau abusive relationship. Ya, maka hal-hal seperti ini perlu kita pahami kembali, termasuk memahami siapakah orang-orang yang berada circle terdekat yang kita sering bertemu dan bagaimana pengaruhnya dalam kehidupan kita. Ya, pertama kita akan mencoba lihat dari healthy friendship dulu. Bagaimana pertemanan yang sehat, gitu ya. Itu modelnya seperti apa? Nanti kita sedikit diskusi tentang unhealthy friendship atau kemudian abusive friendship. Beberapa aspek yang kemudian bisa kita diskusikan, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, dimanapun berada. Ya, beberapa aspek yang bisa kita breakdown dari 3 kondisi berteman ini ya, misalnya adalah tentang healthy friendship misalnya ya. Pertama adalah uh, terkait komunikasi.
Healthy friendship atau kemudian pertemanan yang sehat atau hubungan yang sehat ditandai dengan komunikasi sesuai dengan kondisinya. Artinya, kalau kita punya circle-circle terdekat dalam pertemanan, misalkan ini pertemanan dengan teman sebaya kita atau yang lebih tua, atau pertemanan di dunia akademik atau di kantor dan sebagainya, salah satu tanda bahwa pertemanan itu sehat adalah komunikasinya juga sehat. Ya, komunikasi yang sehat itu modelnya seperti apa, gitu ya? Lebih kepada komunikasi yang sifatnya asertif. Ya, komunikasi asertif itu komunikasi di mana ketika memang hal itu baik untuk disampaikan, kita tidak sungkan untuk menyampaikannya. Tapi ketika hal itu memang tidak pantas untuk disampaikan, ya kita tidak ceplas-ceplos untuk menyampaikannya, gitu ya. Jadi cenderung bagaimana kita berani untuk mengungkapkan pikiran ataupun perasaan dengan cara yang baik dan benar, dengan cara yang sopan, dengan cara yang bisa diterima oleh circle di mana kita hidup, tentang hal-hal tertentu, begitu ya, yang kemudian ketika pertemanan itu sehat, komunikasi seperti ini akan cenderung lancar. Ya, misalnya kita berada pada situasi ada teman-teman kita yang ngajak kita pergi main gitu ya, atau ada teman-teman yang kemudian ngajak kita ngadain acara yang agak jauh. Pada teman-teman yang belum menikah gitu ya, tentu meminta izin orang tua itu jadi hal yang penting ya, karena diri kita ini masih menjadi bagian dari orang tua kita. Ya, apalagi kalau pergi jauh ya, naik gunung dan sebagainya. Nah, kalau healthy friendship gitu ya, eh, kita tidak hanya sekedar memenuhi perasaan, ya gimana nanti kalau nggak ikut gitu ya, nggak kompak dong sama temennya. Mungkin perasaan itu seperti ya, ya mungkin ada ya, tapi ada komunikasi yang sehat. Misalnya kita bilang ke teman-teman kita bahwa sebenarnya pengen banget sih ikut gitu, cuman tak komunikasikan dulu ya sama orang tua gitu. Kalau healthy friendship nanti jawabannya oke gitu ya, santai aja silahkan dikomunikasikan dulu. Tapi kalau unhealthy friendship kemudian kita akan direspon dengan respon negatif, dengan ejekan-ejekan misalkan kayak wah cemen gitu ya, anak mama gitu. Gitu aja harus minta izin dan sebagainya. Sehingga unhealthy friendship itu akan merespon komunikasi ini tuh bukan untuk menghasilkan bagaimana value-value itu saling dihargai ya, yang kemudian nanti indikator keduanya adalah saling respect ya terhadap misalkan value-value yang dimiliki oleh satu atau orang lain dalam pertemanan tersebut. Ya, kalau unhealthy friendship sangat mungkin value itu tidak dihormati, kayak ya dihina gitu ya, kayak gitu aja minta izin gitu, udah gede dan sebagainya, ya dan seterusnya gitu. Apalagi kalau yang sifatnya abusive ya, lebih-lebih lagi. Ya, wah kayak kamu kayak gitu, udahlah nggak usah temenan lagi lah sama kita gitu. Kita ini orang-orang yang menganut kebebasan gitu, ya. Nggak harus semuanya itu minta izin sama orang tua. Terus kita di blacklist dari pertemanan. Nah, itu sudah jadi bagian dari abusive relationship ya, atau kemudian dalam pertemanan abusive friendship. Maka indikator pertama kalau kita bicara tentang pertemanan yang sehat tentu ada komunikasi asertif di sana, termasuk ngomong-ngomong kalau kita bawa pada tanda kutip ya, teman hidup yang sudah menikah ya. Ini bukan sekedar teman yang kita bersosialisasi secara sosial ya, tapi kemudian kita menjadi pendamping hidupnya beliau every day yang ketemu setiap hari, maka komunikasi ini menjadi salah satu ciri khas ya hubungan itu sehat, termasuk juga akan membentuk model kepribadian kita. Apa hubungannya komunikasi dengan pembentukan model kepribadian? Sangat ya. Ada pertemanan-pertemanan yang kemudian tidak sehat, yang tidak mengizinkan kita untuk asertif terhadap pikiran kita. Jadi kalau ada hal yang berbeda, itu tidak ada ruang untuk mengkomunikasikan itu. Pokoknya semuanya itu harus melalui proses konformitas ya. Pokoknya semuanya itu harus sama gitu ya. Temennya bilang apa ya harus sama kayak gini. Nah, sehingga ketika seseorang itu memiliki sisi-sisi perbedaan, itu tidak diakomodasi dalam pertemanan ya. Unhealthy friendship, pertemanannya tidak sehat. Ya, pokoknya harus ngikut terus gitu ya. Ya, kalau nilai-nilai yang dibangun positif sih masih aman ya. Tapi kalau nilai-nilai yang dibangun negatif ya otomatis kepribadian kita akan menjadi orang-orang yang terkungkung dalam hal-hal negatif gitu ya. Dan kalau pertemanan ini tidak segera di-cut atau dimodifikasi, atau kemudian ada proses di mana kita menyampaikan pandangan kita tentang pertemanan yang tidak sehat ini, ya otomatis kita akan jadi pribadi yang sulit untuk say something ketika itu nggak benar, ya.
Misalkan kita bukan bos gengnya gitu ya, terus kita nggak berani ngomong, itu terus ya bertahun-tahun kayak gitu ya, kita akan terkondisikan sebagai orang yang nggak berani ngomong kalau ada hal yang nggak benar. Terbentuklah kepribadian yang kayak gitu. Nah, kalau pada saatnya dia menikah, misalkan ya, lihat suaminya kenapa, lihat istrinya kenapa, lihat anaknya melakukan kesalahan, ya sense-sense kayak gitu bisa jadi mati atau tumpul. Minimal tumpul gitu ya. Dia nggak punya kepekaan untuk mengatakan sesuatu secara asertif ketika hal itu salah. Karena sudah terbiasa pada pertemanan sebelumnya, kalau salah itu ya, ya udah, kita ngikut-ngikut aja. Nah, itu salah satu dampak kalau kita bicara tentang bagaimana dampaknya pada model kepribadian kita. Sehingga saat kita berteman, aslinya kita sedang membantu diri kita sendiri untuk menemukan ya, diri kita itu pribadi yang seperti apa. Apakah yang komunikasinya asertif, atau yang cenderung nggak peduli dengan benar dan salah, atau kemudian kita malah menjadi blok yang abusive gitu ya, suka ngejek orang lain gitu ya, ngebully orang lain ketika berbeda value dan sebagainya. Kedua, terjadi proses respect yang sehat. Ya, respect yang sehat itu kita menghormati nilai-nilai hidup orang lain, gitu ya. Eh, yang kemudian respect ini akan terasa ya. Yang kemudian kalau orang lain tuh punya value yang salah, dia bahkan jadi tertarik dengan value yang kita yakini benar, gitu ya. Kenapa? Karena melihat sikap kita yang elegan menghadapi value yang berbeda. Kita saling menghormati, gitu ya. Termasuk respect ini berkaitan dengan poin ketiga, dengan personal boundaries, ya, personal boundaries yang dimiliki oleh masing-masing. Ya, kalau ada pertemanan yang sifatnya heterogen, ada yang muslim, ada yang tidak, ada yang menganut paham macam-macam gitu ya. Maka personal boundaries ini sangat penting sekali untuk kita miliki, dan kita perlu menghormati personal boundaries yang dimiliki oleh sesama manusia gitu ya. Misalkan ada teman kita yang dia bukan muslim gitu ya, terus dia ngajakin kita makan, atau dia ngajakin kita pergi pas jam-jam kita sholat. Kalau pertemanannya sehat, gitu ya, dia pasti akan tahu kalau kita punya personal boundaries itu. Kalau kitanya punya, gitu ya, permasalahannya kita punya nggak personal boundaries ini, gitu ya. Udah tahu deket-deket adzan, diajak pergi main, gitu ya. Teman kita udah bilang, kalau mau tunggu sholat dulu nggak apa-apa loh, gitu. Kita perginya habis kamu sholat. Nah, artinya dia respect terhadap nilai-nilai yang kita miliki, dan sebagai bagian dari personal boundaries. Dan kalau kita punya personal boundaries yang sehat, ya kita bilang gitu, ya nggak apa-apa ya, tunggu adzan dulu gitu. Aku tak sholat dulu, nanti habis itu kita pergi. Ya, itu kita punya batasan-batasan yang kita bangun, dan batasan itu kemudian mengarahkan kita bagaimana membangun pertemanan yang sehat dan saling dihormati. Kalau unhealthy atau pertemanan yang tidak sehat, tentu personal boundaries ini juga tidak sehat gitu ya. Sebenarnya dia punya keyakinan kalau sholat itu ya didahulukan gitu. Cuman dia nggak punya kemampuan komunikasi yang bagus terhadap personal boundaries dia sendiri. Sehingga kalau ada temennya yang mungkin bisa jadi kurang paham dengan value yang kita miliki, dia ngajak main, ya udah turutin aja. Akhirnya sampai sholatnya terlambat gitu ya. Nah, pertemanan seperti ini akan mengarah pada unhealthy friendship gitu ya. Pertemanan yang tidak sehat karena ada value yang kemudian sangat fundamental untuk dipertahankan, nyatanya tergerus karena kita nggak punya komunikasi yang sehat dan mempertahankan personal boundaries untuk agama kita sendiri. Gitu ya. Saya yakin kalau pertemanan itu sehat, kita mengkomunikasikan, saya sholat dulu ya gitu. Kalau teman kita memiliki pertemanan yang sehat dan respect, dia akan nggak ada masalah dengan itu gitu ya. Ya udah sholat dulu aja gitu, karena kita sama-sama saling menghormati value-value yang kita yakini sebagai suatu kebenaran gitu ya. Sehingga teman-teman sekalian gitu ya, bicara tentang personal boundaries ini kadang-kala eh, juga ada kaitannya dengan abusive-nya ya, sisi-sisi di mana kita perlu belajar untuk mempertahankan hal-hal yang tidak boleh ditembus oleh orang lain, dan hal-hal yang kita boleh mengizinkan orang lain itu masuk dalam kehidupan kita. Ya, karena personal boundaries inilah yang kemudian bisa menjaga kita dengan value-value yang kita miliki. Kalau tidak, ya, pertemanan yang sifatnya abusive itu mudah banget akan mengubah haluan kepribadian kita. Yang sebelumnya mungkin kalau dengar azan tuh langsung sholat gitu ya. Kalau makan, pergi sama teman-teman rame-rame, selalu dia ngutamain yang halal gitu ya. Tapi kalau personal boundariesnya tidak cukup kuat untuk dijaga, ya bablas ya, pagar-pagar yang dia buat itu tercerabut semua, dan dia mengizinkan semua pengaruh itu masuk dalam dirinya tanpa difilter. Jadi memang healthy friendship itu mengandung personal boundaries yang
sehat juga ya. Kalau nggak sehat akan terjadi proses abusive ya. Minimal unhealthy ya. Kalau abusive ini biasanya memang pertemanannya udah toksik ya, yang membuat seseorang kemudian melanggar batas-batas yang dibangun oleh sesama teman dalam pertemanan itu. Gitu. Nah, eh, cukup penting juga kalau kita bicara tentang healthy friendship, yang keempat adalah gitu ya, sharing the feeling gitu ya. Sharing the feeling itu maksudnya adalah bagaimana kita sampai berani mengkomunikasikan perasaan. Ini levelnya memang nggak biasa ya teman-teman ya. Dalam ilmu komunikasi, berani menyampaikan perasaan itu menempati urutan yang sangat tinggi ya levelnya ya. Kadang kita berteman tuh hanya nanyain hal-hal yang transaksional gitu ya. Gimana tugasnya? eh, ada nggak tugas gitu? Nyari referensi di mana gitu-gitu doang. Tapi pertemanan yang sehat itu bahkan bisa mengajarkan kita untuk say something tentang perasaan kita. Ini bukan tentang menyatakan cinta ya, tapi ini tentang kayak kita sharing keresahan, ketakutan, kegelisahan. Tahu nggak, besok tuh ujian, cuman aku lagi gak enak badan nih, aku tuh takut sebenarnya kalau nggak maksimal nyiapin. Kita sharing feeling kita untuk sesuatu yang kemudian kita resah di dalamnya dan dapat feedback positif. Gitu ya, istirahat dulu aja, nggak apa-apa gitu, dimaksimalin nanti kalau udah mulai agak enak badan, mulai belajar lagi. Jadi ngomongin tentang perasaan itu di feedback secara positif itu menjadi tanda pertemanannya sehat gitu ya. Walaupun tidak semua perasaan bisa dibicarakan dalam suatu pertemanan dengan skala-skala yang bebas gitu ya. Kadang ada circle kita berani ngomong tentang perasaan, ya itu nggak masalah. Tidak di semua circle kita ngomong perasaan, ya itu wajar. Ya, maka memahami circle kita tuh juga perlu kecerdasan ya. Mana circle yang ini sudah bisa diajak ngomongin tentang perasaan yang saling support, mana circle-circle yang hanya transaksional dan sebagainya. Minimal nomor satu, dua, tiga, kalau circle-nya umum terpenuhi ya. Kalau circle nomor, ya kalau poin keempat, biasanya circle-nya akan lebih mengecil ya. Circle yang kemudian sudah sangat sering kita ketemu, sudah saling memahami model kepribadian gitu ya. Kemudian kita tahu dia bisa memberikan feedback positif, nah biasanya ngomongin perasaan ini jadi lebih mudah lagi gitu. Misalkan kita kurang berkenan terhadap suatu hal, kita bisa ngobrol, sebenarnya tadi tuh aku rasanya pengen marah loh gitu. Ya, emang kenapa ya kok marah gitu ya? Iya, masa gini 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 gitu ya. Nah, kita bisa cerita. Misalnya temennya ngasih feedback, sebenarnya nggak gitu loh ceritanya. Terus dia kasih konfirmasi misalkan gitu ya. Ada feeling-feeling yang bisa kita obrolkan di sana. Nah, walaupun tidak di semua circle pertemanan kita, gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita kemudian melihat beberapa aspek ini ya, komunikasi, saling respect, personal boundaries, dan perasaan yang bisa dibicarakan, kita perlu mulai memetakan ya, mana pertemanan-pertemanan yang sekiranya saling tidak menghormati, saling komunikasinya jelek gitu ya, tidak ada personal boundaries yang dijaga, dan kita sama sekali tidak bisa mengkomunikasikan perasaan kita. Tentu bukan berarti langsung kita menjauhi pertemanan yang seperti ini gitu ya. Sepanjang kita adalah agent of change, wih ngeri gitu ya. Kita adalah orang yang bisa memberikan dampak baik ya, boleh di-upgrade pertemanannya kayak gitu. Kita bisa memulai dengan menyapa terlebih dahulu, terus kita mencontohkan pertemanan yang sehat itu yang seperti apa ya. Saya rasa kalau itu mampu dilakukan, boleh-boleh aja. Tapi ketika kita sendiri tidak bisa memutus pertemanan yang abusif ya, sudah sangat toksik di dalamnya, sampai yang mungkin perlu jadi catatan ya, teman-teman ya, ada pertemanan abusif itu modelnya sampai dependent, saling ketergantungan dan muncul jealous gitu ya. Oh, kalau nggak sama dia cemburu gitu ya. Temannya main sama orang lain, kayak anak-anak banget gitu. Kalau anak-anak kan masih modelnya ada sisi-sisi kayak gitu ya, temenan bertiga gitu, terus berdua pergi sendiri, satunya nggak diajak, satunya jealous, nanti gantian gitu ya, yang tadi nggak diajak sekarang diajak pergi tapi orangnya ganti dan sebagainya. Ada jealous di sana ya. Kalau masih masa anak-anak ya sangat wajar ya, karena konsep-konsep tentang berteman, bagaimana mereka saling merasa aman, mereka masih bertumbuh di bagian itu. Tapi ketika sudah dewasa, ada perasaan dependen gitu, saya kalau nggak sama dia nggak mau ya. Bukan dalam hal-hal tertentu aja, misalkan ya, misal kalau mau temani sholat sama yang muslim lah, kalau itu bukan dependen lagi karena value-nya sama ya. Tapi ada sisi-sisi yang tidak tidak normal di sana gitu ya. Kemana pergi gitu ya. Sampai mohon maaf di beberapa ruang-ruang konseling kami menemui model yang seperti itu juga. Sampai terjadi sekali lagi ya, mohon maaf ya.
kenyamanan fisik ya, gimana tuh bahasanya ya. Dependensi ini bukan cuman aku maunya sama dia terus, bukan cuman itu, tapi sampai ke level mohon maaf ya, terjadi kenyamanan fisik, pegangan, terus terjadilah hubungan sesama jenis. Ya, mungkin nggak sampai hubungan seksual intimnya, tapi mereka menikmati gitu ya, dipeluk, dipegang, mohon maaf ya, diraba-raba gitu-gitu, sampai terjadi reaksi biologisnya, sebagaimana orang yang menikmati rangsangan seksual gitu ya. Sampai ada kasus-kasus yang modelnya seperti itu. Wah, kalau sudah sampai sana, ya toxic, abusive, dan segala turunannya itu ada dalam hubungan-hubungan yang seperti itu. Yang kemudian ini bukan cuman toxic di saat itu ya, tapi ini sangat mungkin mengakibatkan kecanduan di masa depan. Jadi kepribadiannya rusak. Ya, yang kemudian versi Quran yang kayak gini disebut sebagai perbuatan yang keji gitu ya, yang ya nggak boleh banget sampai ke level-level yang modelnya seperti itu. So, teman-teman sekalian, dimanapun berada, mari merefleksikan siapa diri kita, apakah diri kita adalah orang-orang yang terbentuk dengan pertemanan yang sehat atau tidak. Kalau ada pertemanan yang sehat, boleh dilanjutkan, di-upgrade. Kalau ada pertemanan yang tidak sehat, mari dianalisis kembali. Apakah kita akan bertahan dalam pertemanan itu, atau terlibat sejauh apa, atau akan mewarnai seperti apa. Notis pentingnya, kalau terjadi pertemanan yang sifatnya abusive, dependent, sampai jatuh suka sesama jenis, atau mungkin free sex dan sebagainya, mari segera di follow up, ya, bisa dihentikan atau kemudian dikonsulkan kepada psikolog untuk menindaklanjuti ya pertemanan seperti ini, harusnya di treatment seperti apa. Sampai jumpa di ori berikutnya. Insya Allah kita akan coba lihat dari sudut pandang Islam, ya, termasuk bagaimana kita memahami putranya Nabi Nuh. Ya, teman-teman tahu ya, ada satu putra Nabi Nuh yang kemudian ikut tenggelam oleh banjir. Itu salah satunya dipengaruhi oleh pertemanan. Rupanya pertemanan bukan cuma mempengaruhi masa depan dunia, sampai akhirat. Ya, semoga Allah karuniakan pertemanan-pertemanan yang sehat dan orang-orang yang saling mengingatkan dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.